kali ini bisa berada di kelas ini dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita memulai dengan doa dulu. Kira-kira siapa nih yang memimpin doa? Saya, Bu, boleh? Oke, Ajeng, silakan pimpin doanya, Jeng. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ajeng. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kira-kira kalian semua udah kenal Ibu belum? Belum. Ibu boleh perkenalan? Boleh. Kenalin, nama Ibu Maisapi Panggraini, biasa dipanggil Mahis. Nah, Ibu juga pengen nih kenalan sama kalian di kelas ini. Perkenalkan namanya, kelasnya, dan apa sih yang sering dipanggil di kelas kalian. Siapa nih yang duluan? Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Pilarestianti Anggreni, biasa dipanggil Deli, dari kelas 12 IPA. Biasa di kelas dipanggil si paling gemoy. Asik. Berarti ini si paling gemoynya kelas 12 IPA. Oke, Mbak Dendri, kira-kira mau nunjuk siapa nih buat kenalan? Mbak Ninis. Oke, Mbak Ninis. Perkenalkan, nama saya Nislina Nur Alifa, saya biasa dipanggil Ninis. Saya dari kelas 12 IPA. Saya di kelas biasanya disebut paling bawel. Wah, ini paling berisik nih, ngomong terus berarti di kelas. Oke, Mbak Ninis mau nunjuk siapa lagi? Mbak Deris. Ya, perkenalkan, nama saya Devi Rizka Nafila, biasa dipanggil Deris. Saya dari kelas 12 IPA. Biasa dipanggil Dipanggil siapa nih, Mbak biasa Deris? dipanggil tukang telat. Wah, suka paling terakhir Ya, aja. paling akhiran. Oke, Mbak Deris nunjuk siapa selanjutnya? Mbak Devi. Mbak Devi. Halo teman-teman, Halo. kenalin nama aku Devi Najanja, bisa dipanggil Devi, dan saya dari kelas 12 IPA. Biasanya dipanggil si paling tukang ngegas. Oke, ini yang paling suka marah-marah nih. Kira-kira yang paling marah-marah? Kira-kira Mbak Devi mau nunjuk siapa, Mbak Devi? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Kenalkan, nama saya Dinda Malia Zulija. Iya. Saya dari kelas 12 IPA. Kata orang-orang sih saya paling jutek. Iya. Kira-kira Mbak Dinda mau nunjuk siapa nih? Mbak Putri. Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Wanita, biasa dipanggil Putri. Saya kelas 12 IPA. Saya biasa dipanggil julukin paling panggil. Paling pengen nih Mbak Putri. Kira-kira Mbak Putri mau nunjuk siapa? Nuli. Mbak Ruri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Starita Gururi, Iya. biasa dipanggil Ruri. Saya dari kelas 12 IPA, dan biasa itu sering dipanggil di kelas itu anak yang teralim. Asik. Subhanallah. Berarti ini yang paling alim, yang paling diem ya, yang paling taat. Kira-kira Mbak Ruri mau nunjuk siapa? Mbak Muti. Mana nih Mbak Muti? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Agustin. Saya dari kelas 12 IPA. Biasanya saya dipanggil tukang roasting orang. Jahat nih berarti nih. Mbak Roasting. Mbak Muti mau nunjuk siapa, Mbak Muti? Bajang. Mbak Ajeng. Perkenalkan, nama saya Pramdita Jentriani dari kelas 12 IPA. Biasa dipanggil Maceng, Mama Cerewet. Ini paling cerewet berarti ya? Oh, berarti di sini semuanya kelas 12 IPA, betul? Ya. Terima kasih atas perkenalannya. Wah, unik banget ya, kelas 12 IPA ini ada panggilannya dari yang paling kalem, paling gemoy, paling alim, paling suka ngegas, wah macam-macam unik. Karena kalian semuanya udah semangat, boleh nggak kalau kita main game dulu? Boleh. Oke, jadi permainannya nih gini. Ibu punya kertas, kertas ini ada namanya, sesuatu yang harus disebutin sama temen-temennya. Misalnya Ajeng, ini ada bacaannya, terus temennya ngasih tahu petunjuk kayak, ih Ajeng itu yang bisa terbang, Ajeng itu yang bisa berenang, apa? Terus Ajeng, setiap satu orang kira-kira ngerti? Oke, satu orang Mbak kasih. Nanti setiap gilirannya misalnya Ajeng udah selesai, Muti udah selesai, Ruri udah selesai, Putri. Begitu selanjutnya sampai ke Mbak Jeli.
Kira-kira udah bisa? Kita mulai ibu bagiin ya. Ya. Bagiin udah satu-satu. Udah dapat semua? Sudah. Oke, siapa nih yang mau duluan? Sukarela. Udah. Oke, Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Gini. Nah, kira-kira enggak balik. Ayo, apa? Teman-teman bisa ngasih tahu permainan dimulai ya. 1, 2, 3. Ini Yang sering dipakai. di tangan. Yang sering dipakai di tangan. Buat Jam waktu. tangan. Iya. Mbak Dinda mau nunjuk siapa buat permainan selanjutnya? Putih. Oke, Mbak Muti, silakan tebak. Yang kira-kira Mbak Muti itu agak susah jawabnya. Kasih clue yang agak susah buat Mbak Muti. Sering dipakai juga buat ngaji. Apa tuh? Bentuknya segi 4, sering dipakai buat ngaji. Duduk segi 4. Wih, mantap. Keren. Mbak Muti mau nunjuk siapa nih? Ninis. Mbak Ninis, silakan. Apa tuh? Yang sering buat tulis, belajar, meja. Bukan. Punya pensil. Banyak ilmunya di dalamnya. Tempat pensil, apa punya pensil ya? Biasa dibawa-bawa. Bukan. Yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca. Ayo tebak buruan. Bisa dibaca. Apa yang bisa Dibaca. namanya? Mbak Ninis pintar sekali. Mbak Ninis mau nunjuk siapa? Bajuli. Mbak Jeli. Oke, Mbak Jeli. Ada meset. Balik. Temennya itu Sama pensil. punya lautan, punya pensil, punya tipe. Bukan. Punya tipe. Gunting. Bukan. Punya tipe. Pakai tipe. Kalau ada label, temen pensil, pulpen. Oke. Mbak Jeli mau nunjuk siapa? Bajang. Mbak Ajeng. Balik. Dan sering dipakai Buat tuh. ngaji, buat sekolah. Buat ngaji, buat sekolah. Apa tuh kira-kira? Ya, Pakai buat bawahan. rok. Yeay. Sering dipakai dong berarti. Mbak Ajeng mau nunjuk siapa? Depi. Depi. Asik. Ayo. Buat minum. Botol. Mbak Devi mau nunjuk siapa? Botol. Mbak Deris. Mbak Deris. Balik. Bisa dipakai juga itu buat Bisa dipakai buat ngaji. Apa? Baju. Ya. Cepet banget tadi. Yang lagi nih Mbak Deris mau nunjuk siapa? Iya, nunjuk Putri. Apa itu? Oh, Yang suka dibawa. Bukan dibawa. Ya. Ya, jalan. Siapa? Udah semua? Ruri. Oh, Ruri. Oke, Ruri. Silakan Ruri. Apa tuh? aduh nggak tahu apa itu namanya. Yang disebut kimis tadi. Oh, Pensil. Bukan air pokoknya teman aja. Bisa dipakai. Bisa buat makan dari kayu, dari emas, buat tatakan nulis. Papan. Lanjut air semua. Kaki empat. Ya. Oke, udah semuanya? Udah. Oke, karena kita udah kira-kira udah senang belum hatinya? Udah. Kurang ricis belum? Ayam bakar lucu. Ayam
nanti ya, guys. Nah, baik, karena permainan sudah selesai dan kita udah perkenalan semuanya. Ibu pengen tahu nih dari kalian semua, kira-kira apa sih yang dipengenin di tahun ini, keinginannya. Misalnya contoh, ibu pengen hari ini punya sepatu baru, tahun ini punya sepatu baru 3 misalnya. Ya, kira-kira ada yang mau ini kasih tahu keinginannya pada tahun ini? Silahkan. Siapa nih kira-kira? Ayo dong, angkat tangannya. Ayo dong. Saya, Bu. Oke, Jeli mau apa? Mbak Dindri mau apa? Mau kira-kira saya tahun ini mau beli HP. HP apa tuh? iPhone. Wih, mantap. Selain Mbak Jeli, siapa lagi nih yang mau ngomong keinginannya tahun ini? Saya, Bu. Oke, Devi, apa Devi? Saya tahun ini ingin bekerja Bekerja dan asik. sambil kuliah. Oke, habis Mbak Devi siapa nih? Ya Bu, Oke, Mbak Deris. saya mau kuliah di Poltekkes jurusan ahli gizi. Wih, mantap sekali ahli gizi. Siapa Bu? Oke, apa Putri? Saya mau kuliah juga di Poltekkes, ambil jurusan bidan. Wih, mantap nih bidan. Siapa lagi nih? Oke, Mbak Dinda apa? Mau kerja insya Allah. Mau kerja. Oke. Habis Mbak Dinda siapa nih? Saya, Bu. Oke, Mbak Ninis Saya tahun ini ingin bekerja. bekerja juga sama kayak Mbak Devi dan Mbak Dinda. Siapa lagi nih? Saya. Oke, sweet aja sweet gak sih? Siapa duluan nih? Enggak. Siapa yang mau duluan? Kuliah aja lalu kamu. Kamu ya? Saya tahun ini pengen kuliah jurusan desain interior. Wih, mantep banget, ini gajinya tuh bisa berjuta-juta. Silakan, siapa lagi? Saya, Bu. Apa tuh? Saya tahun ini mau jualan kecil-kecilan. Jual apa tuh yang kecil? Jual barang-barang ya. Kayak di all-shop yang itu. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Mbak Muti. Kira-kira Mbak Muti mau jadi apa? Punya keinginan apa pada tahun ini? Tahun ini saya berkeinginan pengen beli motor aerox. Wih, mantep banget ya keinginannya pada tahun ini. Semoga semuanya bisa terwujud. Amin ya Allah. Yang pengen punya HP, pengen punya motor, pengen kerja, semuanya dilancarin sama Allah. Amin ya Amin. Oke, karena kita udah perkenalan, udah main game, udah tahu nih Ibu pengen kalian pada tahun ini. Baiklah, karena kita sudah perkenalan, sudah main game, sudah tahu nih keinginannya dari anggota kelompok masing-masing, pengennya apa tahun ini. Oke, maka kita akan memulai dengan kegiatan hari ini dengan bimbingan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. Kira-kira ada nggak nih yang udah pernah mengikuti kegiatan ini? Belum, Bu. Nggak aja, baru pertama kali bimbingan konseling kelompok kayak gini. Iya Bu, jadi kita belum tahu apa itu bimbingan konseling kelompok. Emang kira-kira kita mau ngapain Bu dengan kegiatan ini? Iya, penasaran aku jadinya hehe. Baiklah, karena semuanya belum tahu, maka Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok dan teknik sosiodrama. Baik, Bu. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan konseling yang diberikan untuk individu untuk membahas suatu masalah secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Sedangkan bimbingan kelompok itu dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok, yang mana pemimpin kelompok itu mengarahkan anggota kelompoknya agar mendapatkan informasi dan membantu kelompoknya untuk mencapai suatu tujuannya sendiri. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua peserta dalam kegiatan ini dapat saling berinteraksi, bebas berpendapat, dan menanggapi serta memberikan saran kepada peserta kelompok yang lain dan hal-hal selainnya itu. Apa yang dibicarakan oleh peserta itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan semua anggota
kelompok. Kemudian, di dalam bimbingan kelompok ini, kita melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih teknik bimbingan sosiodrama? Nah, kayak acting itu bukan Bu, kan sosial drama, pasti dramatis gitu. Bermain peran bukan, Bu? Berarti kita ini jadi orang lain dong, Bu. Katanya bahasnya masalah kita, kitanya jadi orang lain, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teknik sosiodrama. Nah, sosiodrama itu merupakan salah satu tujuannya yang mana guru itu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan memerankan peranan tertentu seperti yang terdapat pada masalah. Misalnya, masalah-masalah sosial, sehingga memahami mengenai bagaimana caranya kita bisa memberikan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut gitu. Masalah yang begitu ya, Bu. Contohnya kira-kira kayak apa ya, Bu? Kira-kira kayak gini nggak sih Bu? Jadi misalnya ada siswa yang sering terlambat masuk kelas, berarti dia yang menjadi anak yang bermasalah. Nah, berarti di situ masalahnya ya. Dan nanti kita cari solusinya kan, Bu? Gitu, Bu. Ya, tepat sekali seperti itu. Nanti kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira Iya, Bu. Kami sudah paham. Baik, karena kalian semua sudah mengerti, sebaiknya kita mulai saja prakteknya. Nanti Ibu akan membagikan kalian sebuah naskah yang mana berisikan bagaimana cara kalian melakukan sosiodrama ini. Dan ada satu orang yang sebagai naratornya. Ibu kasih ya satu-satu. Satu lagi. Baik, sudah pegang semua naskahnya? Sudah. Karena semuanya sudah memegang naskahnya masing-masing, Ibu memberikan kalian waktu 10 menit untuk menghafal naskah tersebut. Dimulai dari sekarang, silakan dibaca dan dihafal.
Baik, karena kalian baik waktunya sudah cukup 10 menit dan kalian sudah membaca naskahnya masing-masing. Ibu pengen tahu nih siapa yang berperan dengan tokohnya masing-masing. Saya Bu, saya menjadi Wana, orang yang rajin dan suka mengingatkan. Oke, terus Iya, saya Bu jadi Lia, baik tapi agak cuek. Saya Bu, saya jadi Apple, baik tapi agak sombong. ada lagi. Saya Bu, saya jadi Dwi, baik tapi malas. Terus siapa lagi? Saya Bu jadi Pak Usman, bapak yang bijaksana. Terus siapa Saya lagi? Bu jadi Bu Kia, ibu yang baik dan perhatian. Saya Bu, jadi Inja, dewasa dan penurut. Saya Bu Vila jadi ibu guru. Saya jadi Miftah, jadi narator. Karena semuanya sudah menjadi tokohnya masing-masing di dalam perannya, Ibu mempersilahkan waktunya kalian untuk berdrama. Oke, dimulai dari sekarang. Wana, Lia, Apple, dan Dwi adalah 4 orang sahabat, di mana kebersamaan mereka sudah terjalin sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Kini mereka berempat sudah berada di bangku sekolah SMP. Suasana kelas begitu hening ketika ibu guru bahasa Indonesia masuk kelas Wana, Lia, Apple, dan Dwi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana dengan tugas yang ibu berikan minggu lalu? Apa sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bagus. Tolong tugasnya dikumpulkan di ketua kelas ya. Terus bawa ke ruangan saya. Oh iya, anak-anak, hari ini ibu harus keluar kota. Jadi tugas yang kalian kumpulkan hari ini ibu anggap jadi tugas akhir kalian. Dan ingat, minggu depan kita ujian ya. Ibu harap kalian belajar dengan baik. Adegan 2. Percakapan terdengar begitu hangat pada keluarga Pak Usman dan istrinya Bu Tia. Mereka adalah orang tua Dwi. Keluarga mereka pun begitu harmonis. Bu, bagaimana dengan perkembangan belajar anak kita? Setahu ibu tuh baik-baik saja. Memangnya kenapa? Bapak lihat, akhir-akhir ini ibu jarang belajar. Anak kita sering main PS ketimbang belajar. Bapak takut anak kita juga nggak masuk belajar, Bu. Bagaimana nanti dengan nilainya di sekolah? Iya sih Pak. Nanti ibu tanyakan bantuinnya dulu di. Mudah-mudahan bisa aja kebiasaan mainnya itu dikurangi. Apalagi dia sudah dekat-dekat ujian Pak. Diminum dulu Pak kopinya. Oh ya Pak, ibu ke belakang dulu deh. Mau masak lagi yang tadi kasih ibu onton. Iya, Bu. Ibu, mau dimasak apa itu lagi nak? Habis bawang di kulkas. Ke pasar gitu dulu Pak Injen. Beli bahan-bahan tidak. Dede, iya mak. Adegan 3. Pada suatu hari, Wana menanyakan tentang kesiapan ketiga temannya untuk mengikuti ulangan bahasa Indonesia yang akan dilangsungkan keesokan harinya. Dari ketiga temannya, ternyata Dwi tidak belajar sama sekali dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bermain PS. Besok kita akan ada ulangan bahasa Indonesia. Apakah sudah pada siap? Sudah dong, aku sudah belajar dari kemarin-kemarin untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan besok. Aku juga sudah belajar kok. Ya mudah-mudahan aja nanti nilai aku bagus. Kalau kamu Dwi? Aku nggak belajar. Istilah saya pun tiba masa tiba akal, jadi nggak usah capek-capek belajar. Kamu nggak belajar, Wi? Emang kamu ngapain aja? Main PS doang ya? Kamu itu kan cewek, bukan cowok. Iya sih, tiap malam aku ngabisin waktu buat main PS doang. Urusan belajar nggak seberapa peduliin. Urusan belajar ya nanti aja. Wah payah kamu Dwi, nanti kalau nilai kamu jelek gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalau aku bisa ya aku kerjakan. Kalau aku nggak bisa ya udah, mau gimana lagi. Dwi, kamu nggak bisa gitu dong. Seorang pelajar itu harus mau belajar. Belajar itu bukan hanya waktu kita sekolah aja, tapi di rumah pun kita harus belajar. Terlebih lagi jika kita pulang menguasai mata pelajaran tersebut. Nah benar tuh apa yang dibilang dia. Kamu gak malu kalau nanti nilai kamu jelek? Kita Nah. sebagai teman-teman kamu saja pasti ngerasa malu sama yang lain kalau misalnya nantinya nilai kamu di bawah standar. Kalian kenapa malu? Kan yang nilai jelek itu aku, bukan kalian. Ya meskipun yang nilainya jelek itu kamu, tapi kan kami ini sahabat kamu. Apa yang terjadi sama kamu, baik itu baik ataupun buruk, kan sebagai teman kita itu menangguhnya juga.
Iya, kamu mestinya belajar seperti kita, Dwi. Udahlah, kami nggak ngelarang kamu main, tapi setidaknya kamu harus tetap punya jadwal untuk belajar di rumah dong. Dwi pun merasa bahwa sahabatnya tersebut ternyata punya perhatian lebih kepada dirinya, sehingga dia merasa telah melakukan kesalahan. Dwi akhirnya berjanji bahwa dia akan mengikuti nasihat teman-temannya untuk belajar secara rutin. Baiklah, mungkin emang aku ada salah. Oke, setelah ini aku akan ikuti nasihat kalian, aku akan belajar seperti kalian. Nah, itu baru Dwi. Bagus kalau kamu sudah sadar bahwa pendidikan itu penting bagi kita. Wih, tamat. Bagus sekali, sangat mendalami karakternya masing-masing. Nah, karena sudah mendalami karakternya masing-masing, gue mau nanya nih, gimana alur ceritanya? Siapa yang mau jawab duluan? Maksudnya kayak, aku nggak suka bu sama toko ini, ternyata toko ini tuh kayak gini gitu. Siapa kira-kira yang mau angkat tangannya? Aku tidak. Emang ada ininya ya? Toko siapa sih yang ngomong gini? Ini sih ya. Iya, Kak Dinda, Mbak Dinda apa nih? Aku nggak suka sama tokonya Dwi. Kenapa tuh Dwi? Karena dia tuh males banget ngeremehin, padahal apa ya? Padahal penting. Padahal belajar itu penting. Ya. Aku nggak saya nggak suka sama tokoh Dwi karena dia itu males banget nggak mau belajar. Padahal belajar itu penting. Siapa lagi nih yang mau? Saya Iya, Mbak Ninis. suka dengan teman-temannya Dwi karena mereka masih mengingatkan Dwi ketika dia malas belajar. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Gimana Muti? Kalau menurut pendapat Muti? Aku suka ini sama keluarganya Dwi yang harmonis, terus yang perhatian kepada anaknya. Siapa lagi nih? Habis Mbak Muti yang mau menyuarakan pendapatnya. Mbak Ruri, kira-kira gimana Mbak Ruri? Siapa tokohnya, alur ceritanya gimana? Salah dulu. Emang bingung brengsek. Salah dulu. Emang jatuh mau. Ya, saya nggak suka sama Dwi karena ya anaknya main PS mulu, terus ibu kasih tahu juga susah. Nih, yang lain, Mbak Deris. Ya, kalau aku sih udah suka ya perannya Ria walaupun dia cuek, tapi dia tetap perhatian, tetap nasihatin buat si Dwi, buat semangat buat mau belajar lagi. Kalau yang memeranin Dwi sendiri gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya Dwi itu ya emang males, harus dinasihatin, harus semangatin teman-temannya. Dia baru sadar gitu. Iya, baru sadar. Buat Mbak Putri, Sama kayak Miss tadi, saya bangga aja sama teman-temannya Dwi. Dia kayak disalah, gitu diingetin, terus sudah kayak dikasih semangat terus supaya Dwi tuh mau belajar terus. kalau Mbak Jeli gimana pendapatnya nih Mbak? Ya sama kayak Mbak Muti, suka sama keharmonisan keluarganya yang perhatian. Oke, Mbak Aju. Ya mungkin tadi banyak yang nggak suka dengan tokohnya Dwi. Saya dari tokoh Dwi itu ada hikmah yang bisa diambil ya. Walaupun Dwi kayak males kayak gini, tapi dia masih mau kalau dikasih tahu masih mau mendengar gitu, jadi nggak keras kepala. Karena udah menyuarakan semua nih pendapatnya, sekarang waktunya kita membahas BMB3. Kira-kira nih dari kalian semua ada yang tahu nggak sih BMB3 itu apa? Belum Bu, kira-kira BMB3 itu apa Bu? Jadi BMB3 itu yang pertama adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi berpikir adalah pengetahuan apa yang didapat selama memerankan drama tersebut. Terus
kalau merasa apa sih yang kita rasakan selama kita memerankan drama tersebut. Kalau bersikap, kita tuh mau kayak gimana sih ke depannya setelah kita memerankan drama tersebut. Nah, kalau bertindak, tindakan apa selanjutnya yang kita lakukan ketika kita sudah memerankan drama tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu bertanggung jawab. Apa yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya lakukan untuk materi pada hari ini. Oh, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Nah, giliran kalian nih yang menyebutkan BNB 3 kalian masing-masing. Aku merasa senang dengan dia karena walaupun dia cuek, dia tetap perhatian dengan temannya, dan di kemudian hari aku akan seperti dia. Aku merasa senang mendapatkan banyak hal dan aku akan bersikap seperti Wana yang rajin dan suka mengingatkan. Setelah melakukan ini, aku akan berpikir, ternyata ada ya orang seperti ini. Aku merasa bahwa aku lebih peduli pada teman-temanku. Aku akan selalu merangkul teman-temanku dengan baik. Aku merasa drama ini mengajarkanku untuk lebih baik lagi. Aku merasa senang karena drama ini mengajarkan aku banyak hal. Aku akan bertindak dengan mendengarkan nasihat teman-temanku dan bersikap kepala dingin untuk mendengarkan teman-temanku. Aku merasa senang karena ada keluarga yang harmonis dan pendidikan anaknya. Aku akan bersikap seperti keluarga Gabri yang hangat. Aku merasa bahagia karena di drama ini banyak teman yang pergi satu sama lain. Dan aku akan bersikap seperti Pak Usman yang hangat dan memperdulikan anaknya. Aku berpikir bahwa mengerjakan tugas adalah tanggung jawabku, dan aku akan selalu berusaha untuk mengerjakan tugasku. Aku berpikir bahwa aku akan mendapatkan pengetahuan. Ternyata drama ini mengajarkanku nilai arti kekeluargaan dan aku akan melakukan ini di kemudian hari. Oke, terima kasih untuk semuanya karena kalian sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok pada hari ini dan melakukan teknik sosiodrama di pertengahan kegiatan kita. Nah, kita ini sudah ada di penghujung kegiatan. Berarti kegiatan kita hari ini akan selesai. Maka Ibu sebelum menyelesaikan ini semua, Ibu berterima kasih banyak atas bantuan kalian yang sudah bersedia melakukan itu semua. Dan mohon maaf apabila selama Ibu menjadi pemimpin kelompok kalian banyak kurang dan salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Nah, baik untuk itu semua, mari kita berdoa dan ditutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Bu. Oke. Baik, Devi, silakan pimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri acara, baiknya kita doa dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Devi dan teman-teman atas bantuannya pada hari ini. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.